Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selaras resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa reading yang berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick card reading kali ini mengenai apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Oke, di sini tersedia 2 file ya guys ya, dan aku sudah kasih masing-masing tanda untuk setiap filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan browse berwarna putih ya, dan di sini untuk file kedua aku kasih tanda dengan bros bunga mawar ya. Oke, silahkan dipilih ya guys ya, mau pilih file 1 atau file kedua ya. Gunakan selalu intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda bros berwarna putih ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari dirimu ya. Apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Well guys, sebelumnya sekadar informasi kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu. Oke, di sini ada Ten of Cups, ada Ace of Wands, ada Seven of Cups, ada Ace of Cups, and ada Seven of Pentacles. Alright, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file ke-1 ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, di sini ya, apa sih yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Dimulai dari Ten of Cups ya, dimana di sini yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu adalah mengenai kebahagiaanmu ya guys ya. Jadi sebagian besar orang-orang yang berada di circle kamu itu paling gak suka melihat kamu bahagia ya, merasa terganggu dengan kebahagiaan kamu ya. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang sorry to say hidupnya tidak bahagia ya guys ya. Jadi mereka tidak senang melihat orang senang, mereka tidak bahagia melihat orang bahagia ya, karena diri mereka merasa tidak bahagia, mereka merasa tidak bisa happy, tidak bisa senang ya, tidak bisa seperti dirimu yang mampu berbahagia ya. Itu kenapa ya dia atau mereka ini kayaknya sinis ya melihat kamu yang bahagia ya, atau mereka ini kayaknya tuh menampilkan ekspresi yang tidak senang ya ketika melihat kamu bahagia. Jadi kalau kamu tampil bahagia ya, itu mereka nggak suka gitu loh guys ya. Itu yang membuat mereka merasa terganggu ya dengan keberadaanmu ya, karena kamu selalu tampil bahagia ya, atau kamu bisa berbahagia dengan kehidupanmu ya, dan itu yang membuat mereka merasa risih, terganggu dengan keberadaanmu gitu loh guys ya. Orang dia atau mereka nggak bahagia, masa kamu bahagia gitu loh guys ya. Jadi ada yang nggak suka nih ya melihat kamu bahagia ya guys ya, karena diri mereka itu tidak bahagia gitu. Jadi melihat orang bahagia merasa terganggu ya. Jadi kalau melihat orang bahagia ya, melihat kamu bahagia itu merasa risih. Itu kenapa ya dia atau mereka ini merasa terganggu dengan keberadaan kamu, karena kamu
itu membawa kebahagiaan karena kamu bisa tampil bahagia. Nah, seperti itu ya. Oke, and next, apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Ada Ace of Wands ya. Orang merasa terganggu dengan keberadaanmu itu karena mereka merasa risih dengan kecerdasanmu ya. Kamu yang pilih file ke-1 ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang sepertinya itu lebih mengarah kepada orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang banyak menggunakan otak sebelah kanan, atau otak sebelah kanannya itu sangat mendominasi ya, sehingga kamu itu mungkin bukanlah orang yang berprestasi ranking juara 1, 2, 3 semasa sekolah ya, atau semasa kamu mengenyam pendidikan, bukanlah orang yang berada di deretan terdepan. Tapi ketika kamu menjalani kehidupan ini, otak kanan kamu itu lebih aktif ya, sehingga itu membuat kamu menjadi sosok yang lebih kreatif ya. Jadi kecerdasan itu ya guys ya, tidak selalu terfokus kepada orang-orang yang mampu untuk meraih suatu prestasi, juara 1, juara 2, juara 3, ranking 1, ranking 2, ranking 3. No ya, kecerdasan itu banyak ya. Kalau nggak salah ada 7 jenis kecerdasan ya guys ya. Nah, ketika seseorang keluar dari lingkungan yang kecil, mengarah atau berpindah hidup ke lingkungan yang lebih besar, maka disitulah kecerdasan sebenarnya yang akan terlihat ya. Jadi kecerdasan kita ini akan benar-benar real, terlihat secara nyata ya, ketika kita menghadapi kehidupan ini, kerasnya kehidupan ini ya. Karena disitulah ya ujian atau cobaan kehidupan kita dimulai. Dan di sini ya, ada orang atau beberapa orang yang merasa terganggu dengan keberadaanmu oleh karena kamu memiliki kecerdasan yang mereka anggap ini tidak biasa ya. Yang mana kamu ini termasuk orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang mau belajar, mau bertumbuh dan berkembang, orang-orang yang tidak malu untuk belajar, orang-orang yang bisa menggunakan kecerdasannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu membuat orang atau beberapa orang yang ada di sekitar kamu atau di circle kamu itu merasa risih, merasa terganggu dengan keberadaan kamu gitu loh guys ya. Apalagi dalam suatu perkumpulan, grup musyawarah ya, dalam suatu circle tertentu, di dalam suatu komunitas ya, mungkin kamu menyampaikan aspirasi atau kamu memiliki ide gagasan tertentu ya, yang mana gagasan atau ide kamu ini begitu brilian atau cemerlang, yang mana itu berasal dari pemikiran kamu, itu membuat orang atau beberapa orang itu merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Ada yang merasa iri, merasa sirik ya terhadap kecerdasan bawaan yang kamu miliki gitu loh guys ya. Mungkin kamu semasa sekolah adalah orang-orang yang biasa-biasa aja karena nggak muncul kecerdasan kamu yang sebenarnya ya guys ya. Semasa belajar itu ya, kecerdasan kamu tuh nggak berfokus pada satu bidang tertentu yang sesuai dengan bakat atau gift yang kamu miliki gitu ya. Jadi kayak kamu harus mempelajari berbagai hal gitu ya guys ya, sehingga kamu nggak fokus, kamu nggak tahu sebenarnya kecerdasan kamu tuh terletak di bagian mana gitu. Tapi ketika kamu terjun di dunia yang sesungguhnya ya, di dalam kehidupan yang sebenarnya gitu loh guys ya, disitulah kecerdasan kamu yang sesungguhnya itu muncul. Dan itu yang membuat orang ya, terutama orang-orang sekitar kamu yang memiliki ego dan gengsi yang tinggi, itu merasa terganggu dengan keberadaan kamu. Nah, seperti itu ya. Oke. And next, di sini apalagi yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Ada Seven of Cups ya. Dimana di sini aku ngerasa orang terganggu dengan keberadaanmu karena penampilan kamu ya. Beberapa di antara kamu ini ada yang pandai dalam merias diri atau dalam menata busana atau dalam berpenampilan ya. Dan itu membuat beberapa orang yang ada di sekitar kamu tuh menjadi minder ya. Minder terhadap kamu loh guys ya. Karena kamu itu pandai menata diri ya, secara look atau appearance ya, pandai berhias atau bersolek gitu loh guys ya. Sehingga ada mereka yang sepertinya tuh rada-rada narsis ya, yang memiliki jiwa narsistik,
itu merasa tergoncang. Ya, merasa risih ya, merasa tidak nyaman dan merasa terganggu dengan keberadaanmu, takut kalah saing ya, atau takut kalau kamu bisa mengalahkan mereka ya, secara look atau appearance ya. Mungkin kamu punya selera yang bagus dalam fashion ya, atau kamu ini pandai dalam menata merias diri gitu loh guys ya, walaupun kamu berpenampilan sederhana ya, tapi mungkin paras atau wajah kamu itu cantik, ganteng sejak lahir gitu ya guys ya. Atau kamu ini wajahnya biasa-biasa aja ya, tapi kamu pandai merias diri ya, sehingga penampilan kamu itu terlihat berkesan atau terlihat menawan. Nah, seperti itu ya. Sehingga membuat orang itu merasa terganggu dengan keberadaan kamu ya, karena kamu memiliki kemampuan yang bagus dalam berpenampilan. Nah, seperti itu. Next, apalagi yang membuat orang ini merasa terganggu dengan keberadaanmu ya, ada Ace of Cups ya. Orang merasa terganggu dengan keberadaanmu karena pencapaianmu ya guys ya. Mungkin ada beberapa dari kamu ini yang berprestasi ya, atau entah itu sejak kecil atau remaja atau ketika dewasa ya, ada pencapaian yang pernah kamu capai ya guys ya. Mungkin kamu pernah menang lomba ya, atau tidak hanya soal prestasi ya guys ya, tapi kamu juga misalnya berhasil dalam memimpin keluarga atau dalam berumah tangga ya, kamu bisa mengatur keuangan dengan baik, atau kamu memiliki pencapaian dalam pekerjaan, karir, usaha bisnis ya. Itu membuat orang atau beberapa orang yang ada di lingkungan di mana kamu stay saat ini itu merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Terutama mereka-mereka yang kayaknya itu memiliki gengsi dan ego yang tinggi ya. Itu kayaknya nggak mau kalah sama kamu ya. Itu kenapa dia merasa terganggu dengan keberadaanmu ya, karena pencapaian kamu yang sepertinya itu lumayan besar atau cukup menonjol di circle kamu ya guys ya. Karena kamu ini adalah orang yang memiliki potensi di bidang tertentu, punya keterampilan atau kebiasaan di bidang tertentu ya, yang membuat orang kayaknya tuh jadi minder gitu loh guys ya, minder dengan pencapaian kamu ya. Pencapaian kamu itu bisa dari segi pekerjaan, karir bisnis ya, mungkin kamu diterima kerja di sini gitu loh guys ya, atau di suatu instansi tertentu yang mana orang-orang tuh sulit untuk masuk ke sana gitu. Kamu mampu untuk lulus atau mampu untuk lolos ya, mampu untuk berhasil untuk meraih pekerjaan itu ya, dimana orang-orang tuh berbondong-bondong untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu, tapi kamu yang terpilih. Nah, bisa juga seperti itu ya guys ya. Atau kamu mampu membawa keluarga kamu ke arah kehidupan yang lebih baik ya, bisa juga seperti itu. Ada pencapaian atau prestasi yang pernah kamu torehkan atau pernah kamu raih di dalam kehidupanmu, yang mana itu membuat orang merasa minder terhadap dirimu. Makanya dia atau mereka jadi terganggu dengan keberadaan kamu ya, terutama dari segi prestasi atau pencapaian yang pernah kamu capai di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. And the last one, apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Orang merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam circle atau lingkungan di mana kamu stay saat ini, atau di dalam komunitas kamu. Di antara kamu yang pilih file ke-1, ini adalah orang yang berpengaruh ya, punya pengaruh cukup besar, punya andil ya di komunitas kamu ya guys ya. Dimana orang-orang yang ada di circle kamu itu ya, itu kayaknya bisa menerima kehadiran kamu, atau menurut atau ngikut dengan kata-kata kamu ya. Kata-kata kamu itu mudah diterima orang banyak gitu loh guys ya. Dan orang-orang tuh kayak follow kamu gitu loh guys, yang ngikutin kamu, entah itu style kamu, gaya kamu ya, atau apapun tindak tanduk kamu gitu loh guys ya. Karena kamu punya pengaruh ya, punya pamor gitu loh guys ya. Dan itu dibentuk dari kepribadian kamu ya, kepribadian kamu yang begitu menonjol di komunitas atau di circle itu ya, yang membuat orang-orang tuh kayaknya tertarik ya, tertarik untuk mengikuti kamu gitu loh guys ya, untuk follow kamu ya, karena memang kamu terlahir sebagai seseorang atau sosok yang berpengaruh ya. Mungkin di antara kamu ini ada yang terlahir sebagai seorang leader atau pemimpin gitu loh guys ya. Atau kamu ini dibentuk oleh semesta untuk menjadi seorang pemimpin, makanya kamu diberi gift sebagai sosok yang berpengaruh. Nah, oleh karena kamu
itu memiliki pengaruh ya. Itu kenapa membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu, karena kamu menjadi pusat perhatian banyak orang yang ada di circle atau di lingkungan kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Mari kita lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, yang pilih bunga mawar ya, atau rose. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu. Apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema reading yang tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rachki Marita Motivator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari dirimu. Apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Oke, di sini ada the moon, ada Knight of Wands, ada the Emperor, ada the Sun, ada Three of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file kedua. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces dan Aries ya. Oke. Well guys, di sini kita lihat apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Dimulai dari the moon ya guys ya. Kamu yang pilih file kedua ini adalah orang-orang yang memiliki intuisi yang tajam. Kamu adalah orang yang punya insting yang bagus ya, feeling yang kuat, punya firasat yang sepertinya itu membuat kamu mampu mendeteksi hal-hal yang tak terlihat, hal-hal yang tersembunyi atau terselubung ya guys ya. Dan itu membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu mampu mendeteksi orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang penuh dengan dusta, orang-orang yang modus, orang-orang yang tidak tulus ya, orang-orang yang ingin menjebak kamu atau orang-orang yang ingin berniat buruk terhadap dirimu ya. Sehingga itu membuat orang merasa risih dan merasa terganggu dengan keberadaanmu ya. Karena intuisi kamu begitu tajam ya, setajam sosok yang bisa melacak keberadaan atau melacak hal-hal yang terlihat gitu loh guys ya. Orang itu nggak bisa menyembunyikan kebohongannya dari kamu. Kamu selalu bisa untuk mengetahui, mendeteksi, dan menemukan hal-hal yang janggal, sesuatu yang tidak beres ya, sesuatu yang orang coba untuk sembunyikan dari kamu ya. Dengan berbohong atau berdusta dengan kamu, mereka pikir mereka bisa menyembunyikan kebusukannya mereka, tapi ternyata tidak. Sebagian orang itu takut sama kamu ya guys ya. Mereka itu merasa risih ya dan ketar-ketir ya ketika dekat dengan kamu, karena mereka tahu ya kamu ini bisa mendeteksi yang namanya kebohongan. Itu kenapa orang merasa terganggu dengan keberadaanmu, karena mereka takut ya kebohongan mereka itu terbongkar oleh kamu. Nah, seperti itu. Oke, and next, apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Ada Knight of Wands ya, dimana di sini aku merasa ya orang terganggu dengan keberadaanmu ya, karena kamu adalah orang yang sangat aktif, energik ya, dan kamu orang yang sepertinya itu sigap, siap siaga, cekatan ya, dan gercep ya, gerak cepat gitu loh guys ya, sehingga orang-orang tuh kayak merasa didahului oleh kamu gitu loh guys ya. Orang-orang merasa kayak kamu ini orangnya punya inisiatif tinggi gitu ya. Jadi kamu tuh nggak sempat disuruh, nggak sempat diperintah, nggak sempat dikomplain, kamu tuh cepat bergerak gitu loh guys ya, karena kamu tadi punya intuisi yang tajam ya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu juga orang yang tipenya itu tidak bisa disuruh atau diperintah gitu loh guys ya, karena kamu memang gak suka disuruh, diperintah, dan diatur. Kamu maunya itu bergerak sendiri sesuai dengan maunya kamu. Kamu lebih banyak mengikuti insting atau intuisi kamu, kata hati kamu gitu. Kamu mau apa keinginan kamu, itu selalu kamu ikutin gitu loh guys ya. Kamu gak mau ngikutin orang ya, karena kamu sepertinya juga termasuk orang yang punya prinsip ya guys ya. Itu kenapa ya
orang jadi merasa terganggu dengan keberadaan kamu ya. Karena kamu adalah orang yang punya inisiatif, daya gerak yang cepat gitu loh guys ya. Sehingga membuat orang kadang merasa tertinggal atau ketinggalan oleh kamu gitu ya guys ya. Itu kenapa orang merasa terganggu dengan keberadaan kamu. Karena kamu kayaknya itu bisa menangani atau menghandle sesuatu sebelum mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka ini kalah cepat dari kamu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, next. Apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaan kamu? Orang merasa terganggu dengan keberadaan kamu karena kamu termasuk orang yang sepertinya itu mendominasi gitu loh guys ya. Dikonfirmasi oleh The Emperor. Mungkin kamu ini adalah orang-orang yang berjiwa leader juga ya. Berjiwa pemimpin sama kayak file 1 ya guys ya. Cuman di sini kamu lebih mendominasi ya. Ada orang-orang yang menganggap kamu itu keras kepala gitu loh guys ya. Karena kamu memiliki prinsip gitu loh guys ya. Kamu sulit untuk digoyahkan. Kamu sulit untuk diprovokasi, dihasut, atau dipengaruhi oleh orang lain gitu ya. Karena itu mereka menganggap kamu tuh keras kepala ya. Dan kamu menjadi sosok yang mendominasi sepertinya gitu loh guys ya. Ada hal-hal yang menonjol dari kamu ya. Entah itu dari segi karakter ya, atau dari segi sikap gitu ya guys ya. Yang mana ini membuat kamu itu kayaknya lebih mendominasi ya, secara energi ya, dan secara perilaku kamu tuh kayaknya mendominasi gitu loh guys ya, di circle itu atau di komunitas tertentu ya guys. Dan itu membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu gitu ya guys ya. Mereka merasa kamu tuh nggak memberi kesempatan bagi mereka untuk bergerak atau untuk bisa melakukan sesuatu ya, karena kamu udah duluan kayak gitu loh guys ya, atau karena kamu yang mendominasi ya. Karena kamu di sini kayaknya nggak suka yang menunggu ya, atau lelet-lelet gitu ya, yang lambat lelet tuh kamu nggak suka. Kamu tuh suka yang cepat gitu loh guys ya, gerak cepat gitu. Kalau ada masalah cepat selesai gitu loh guys ya. Kalau ada sesuatu yang perlu dikerjakan, perlu diselesaikan, itu cepat dituntaskan gitu. Kamu nggak suka yang kerjanya lelet-lelet atau apalagi menunggu gitu. Kamu paling nggak suka menunggu itu, kamu paling bosan ya. Hal yang paling kamu gak suka adalah menunggu di sini ya guys ya. Itu kenapa ya? Kamu lebih baik atau lebih suka mengerjakan segala sesuatu itu sendiri daripada berkelompok. Karena lambat gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh dianggap sebagai sosok yang mendominasi. Itu kenapa kamu dianggap sebagai sosok yang mendominasi. Karena kamu gak pernah membiarkan pekerjaan itu terlantar. Kamu selalu berusaha untuk cepat menyelesaikannya karena kamu nggak suka melihat pekerjaan itu nunggak apalagi numpuk gitu loh guys ya. Dan itu membuat orang merasa terganggu dengan keberadaan kamu karena kamu bisa jalan sendiri ya, atau kamu berinisiatif untuk jalan sendiri aja. Kalau nggak ada yang mau ngerjain, ya udah kamu ngerjainnya kayak gitu loh guys ya. Oke, next, apalagi yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Di sini ada the sun ya. Kamu memiliki pancaran aura positif. Kamu energinya sangat positif dan cerah ya, dan itu membuat orang, terutama orang-orang toksik itu merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu selalu mengarahkan ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif, ke arah hal-hal yang semestinya, seharusnya ke jalan yang lurus-lurus aja, ke jalan yang seharusnya berada di situ gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh nggak mau menyimpang, kamu nggak mau berbelok ya. Kalau ada orang-orang yang ngajak kamu untuk nyeleweng atau ngajak kamu untuk berbuat curang, kamu nggak mau gitu ya. Dan itu membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu terlalu tulus, jujur, polos ya. Karena di sini kamu diselimuti energi yang sangat positif dan orang merasa risih, bahkan merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu membawa energi yang sangat cerah dan menyilaukan mata orang, terutama orang-orang yang toksik yang hendak berbuat curang ya. Kalau ada kamu itu nggak bisa gitu guys ya. Itu kenapa orang merasa terganggu dengan keberadaanmu karena kamu ini membawa cahaya di dalam kehidupan orang-orang, atau kamu membawa cahaya di circle atau di komunitas tertentu di mana itu didominasi oleh orang-orang yang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And the last one, apa yang membuat orang merasa terganggu dengan keberadaanmu? Di sini ada Three of Cups ya, di mana orang merasa terganggu dengan keberadaanmu yang mampu untuk menarik orang-orang untuk menjadi teman kamu.
Kamu adalah orang yang supel, orang yang pandai bergaul, orang yang mudah beradaptasi, dan itu membuat orang merasa risih ya, karena mereka tidak bisa seperti kamu yang pandai bergaul, yang bisa diterima oleh banyak orang ya. Kamu ini cepat sekali kenal atau cepat sekali akrab dengan orang. Itu membuat orang merasa risih dan terganggu dengan keberadaanmu, sebab kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, dan sebab kamu bisa menarik orang-orang untuk menjadi kawan kamu, sehingga orang lainnya itu merasa risih ya, karena kamu mendapatkan jumlah teman yang lebih banyak dibandingkan dia atau mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya guys. See ya.